معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نقول: أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسره على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب اهدنا لنا منك في الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi anis syuraka'i wal amsal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hal, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil a'mal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mufazzalu bil kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi guduwi wal ashal. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas taqullaha ta'ala wa tawakkalu alaihi
tablul amal. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita kokohkan tali persaudaraan kita dengan saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di mana tolong menolong dalam kebajikan mempunyai arti yang sangat luas. Tolong menolong tidak harus berupa mendermakan harta benda atau tenaga kita, tetapi memberi nasihat kepada orang yang perlu diberi nasihat pun termasuk perbuatan menolong. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan orang untuk menolong orang yang suka menganiaya, yaitu dengan jalan mencegahnya dari perbuatan aniaya itu. Beliau bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Qala ansurul madluman fa kaifa ansuru zaliman. Qala uhjuj an dzulmihi fadzalika nasruh. Artinya, tolonglah saudaramu, baik ia yang menganiaya atau yang dianiaya. Di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami dapat menolong jika ia dianiaya, maka bagaimana kami menolongnya jika ia menganiaya? Nabi Muhammad SAW menjawab, kau cegah ia dari penganiayaan, maka itu berarti kau menolongnya dari penganiayaan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah pengertian tolong menolong dalam kebaikan. Termasuk di dalamnya adalah mencegah mungkar, memberi nasihat kepada orang yang suka berbuat zalim, seperti dalam hadis di atas. Tentu saja jalan yang baik adalah memberikan nasihat dengan tutur kata yang lemah lembut, sehingga tidak menyinggung perasaan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk lebih jelasnya, malah kita kaji kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah selazimnya orang-orang yang bersaudara tidak menghendaki adanya perpecahan. Oleh karena itu, satu dengan yang lain tidak boleh saling mencari kemenangannya sendiri-sendiri. Kita harus menerima nasihat orang lain jika kita ingin nasihat kita dihargai oleh orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain jika ingin pendapat kita tidak diremehkan orang lain. Sebab pada hakikatnya kedudukan manusia adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama kedudukannya sebagai hamba Allah. Tidak ada seseorang dari hamba-hamba Allah yang lebih mulia dari yang lain kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qaba'ala lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tentunya dari ayat ini kita dapat memperoleh pengertian bahwa semua bangsa yang tersebar di jagat raya ini adalah dari keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, dan perbedaan tempat berpijak bukanlah merupakan penghalang untuk saling kenal mengenal menuju persaudaraan. Kita perlu menyadari perlunya hubungan antara sesama hamba Allah dalam melaksanakan tugas-tugas hidup di dunia, lantaran kita tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat yang pada hakikatnya saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian kita harus menumbuhkan kesadaran untuk memelihara persaudaraan serta menjauhkan diri dari perpecahan, sebab yang demikian itu merupakan realisasi pengakuan bahwa hidup bermasyarakat pada hakikatnya adalah saling membutuhkan satu dengan yang lain. Rasulullah SAW telah menganjurkan hidup bergotong royong, saling bantu membantu dan tolong menolong antar sesama manusia, sehingga beliau menganggap orang yang suka tolong menolong itu termasuk golongannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari keterangan-keterangan di atas kita dapat memetik pelajaran bahwa tolong menolong yang dianjurkan mempunyai pengertian dua macam. Yang pertama, tolong menolong yang bersifat material atau tolong menolong dalam bentuk kebendaan, yaitu dengan mengeluarkan bantuan kepada para penderita yang memerlukan bantuan untuk mempertahankan atau meringankan beban hidup mereka, atau memberikan pertolongan dan perlindungan kepada siapa saja yang teraniaya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tolong menolong dalam bentuk spiritual, yakni tolong menolong untuk berbuat baik dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah Islam menyerukan kepada umatnya agar umat Islam menjadi warga yang utuh, suka bergotong royong, saling tolong menolong. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kecintaan mereka, belas kasih mereka, dan kelembutan mereka bagaikan satu badan. Apabila salah satu di antara anggota badan itu menderita, maka menjalanlah penderitaan itu ke seluruh badan hingga tidak bisa tidur dan terasa panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, akhirnya malah kita pupuk dan kita suburkan jiwa dan rasa tolong menolong kepada sesama hamba, dan janganlah lupa kita laksanakan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempunyai pamrih apa-apa kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana peribahasa Jawa mengatakan sepi ing pamrih rame ing gawe. Jangan sampai dibalik sepi ing gawe rame ing pamrih, atau rame ing gawe rame ing pamrih. Demikian ini sangat berbahaya, sebab orang yang menolong karena pamrih pasti membawa akibat yang negatif atau membawa ekor yang berbelanjangan. Dia ingin dibalas atau dipuji juga karena pamrih. Akibatnya
Jika pamrih itu tidak terwujud, maka akan terjadilah kekecewaan yang bisa memungkinkan seseorang menjadi apatis, acuh tak acuh, bahkan sampai berputus asa. Oleh sebab itu para jamaah, prinsip ikhlas kita jadikan adalah dasar untuk saling tolong menolong. Hilangkanlah rasa ingin dibalas, ingin dihormati atau ingin dipuji di dalam setiap menolong hamba Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah sedikit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya pada diri saya sendiri dan para jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم وقل رب اغفر وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taqwa libas as-salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abdil mu'tarifin bi sidqil yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إزادا وتعليما وإجلالا لكل نبي وتقديما. فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورضي اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.